Halo teman-teman, selamat malam. Ini konten saya bikin malam bagi mereka yang nonton. Kebetulan kemarin konten saya bahas banyak mengenai cari orang bikin konten, diedit, ya lebih menyemangati story lah ya, story cerita mengenai mereka-mereka yang hidup di jalanan dan bukan hidup di jalanan ya, mereka yang sulit lah ya mendapat bahkan gaji tidak UMR tapi bisa hidup. Tapi jujur saya kesulitan bikin konten ya karena waktu saya cuma ada di malam hari dan untuk saya melakukan itu hanya bisa di siang hari. Kalau malam hari saya nggak punya peralatan untuk bikin konten, jadi saya coba shifting kemarin. Saya sudah coba mining gitu ya, melihat banyak video di YouTube yang bilang wah aku punya komputer nganggur yuk pakai mining gitu ya, dan itu sangat menguntungkan. Ternyata nggak begitu teman-teman ya. Bagi mereka yang mau belajar mining ini, saya bikin konten ini untuk mereka yang mau belajar mining. Mereka harus paham dulu bagaimana komputer bekerja. Saya ingin share sedikit bagaimana komputer itu bekerja dulu. Baru setelah itu Anda putuskan Anda mau mining atau tidak. Mining Anda tuh untung atau enggak gitu ya. Jangan sampai mining Anda tuh merugi gitu ya. Oke. Jadi kalau Anda mau mining, kita pahamin dulu bagaimana komputer itu bekerja ya. Sebelum Anda mining, pahami komputer itu bekerja. Pertama, kita ngomongin konten gitu ya. Kalau kita ngomongin mining gitu ya, komputer itu pasti ada beberapa tools. Yang pertama adalah ya ini motherboardnya lah ya. Motherboard ini kita pasti butuh untuk dia bisa bekerja dengan baik ya. Kemudian dari motherboard kita juga tahu, ini saya gedein aja. Ya, dari motherboard kita tahu juga di situ ada si CPU ya. CPU ini juga akan sangat-sangat dipakai ketika kita menyalakan komputer. Basically komputer nggak bisa jalan dengan CPU, dan mining itu bisa dua gitu, bisa VGA bisa CPU ya. Tergantung kalian mau mining pakai apa. Ada yang bilang kalau VGA nggak support CPU bisa, ya udah mining pakai CPU aja gitu ya. Nah, dan tentu saja untuk komputer bisa jalan ada komponen lain yaitu si RAM dan juga ada si hard disk ya. Jadi ada CPU tadi ini ya, ada motherboardnya, ada CPU, ada RAM, dan hard disk. Dan setiap komponen ini membutuhkan basically adalah power, atau kita ngomongnya listrik ya. Jadi komponen ini tidak bisa running tanpa listrik. Jadi kalau kita bilang, kalau kalian melihat ke sebuah website dan lihat, oh mining menggunakan VGA itu profit, gitu ya. Itu tergantung teman-teman, nggak semua VGA itu benar-benar profitable ya. Nah, dari sini saya mau bahas adalah kayak CPU sendiri gitu. Dia membutuhkan at least sekitar ya 20, mungkin 40 20 watt untuk dia jalan ya. OS kita running dia perlu CPU ya. Memang contoh gitu ya, ketika saya mau mining pertama kali waktu itu saya lihat, oh CPU saya bisa dipakai, saya mining pakai CPU gitu ya, dan waktu itu saya bawa VGA saya nggak bisa dipakai. Adapun VGA saya dipakai kecil gitu ya, profitnya kecil, dan saya waktu itu nggak ngukurin namanya uh, listrik ya, karena saya belum punya alatnya gitu ya, saya belum punya alatnya. Jadi setelah saya coba mining, saya coba jalankan gitu, oh ada nih menghasilkan sekian bit, sekian profit ya, itu tergantung miningnya pakai apa. Kebetulan yang saya lihat di YouTube kebanyakan menggunakan NiceHash. Saya ingin nyobain, saya tinggal download, cobain NiceHash gitu ya. uh, Cara kayak contoh di sini kita ada NiceHash ya. Ini kalau download NiceHash coba, ini udah langsung ketahuan gitu ya. Kebetulan saya sekarang udah pakainya RT 360 ya. Tapi kemarin tuh saya masih bawaannya Ryzen 5 3400G, itu punya bawaannya Vega Graphics di dalamnya, dan ini bisa dipakai mining sebenarnya. Dan ini pernah saya coba mining pakai ini dan menghasilkan kecil ya. Jadi cukup lama, yang nggak lama ini MBTC kecil, kalau saya running pakai ini kecil, nggak gede-gede amat ya profitnya. Tapi saya nggak ngitung listrik. Pada waktu itu saya coba ya jalan aja, untung, saya pikir untung ya kan. Nah, akan tetapi ketika saya waktu itu udah mulai coba namanya beli, ini bisa dicari ya, bisa dicari namanya power meter ya. Power meter tuh ada banyak, yang kayak gini aja nih. Nah ini, ya, power meter seperti ini. Ini bisa ngukur kan ya, berapa watt yang keluar dari komputer kita, dari colokan listrik kita. Aduh ini ya. Jadi dari power meter ini kita bisa tahu gitu ya, berapa watt yang keluar. Contohnya kayak gini lah ya, contohnya ya. Nah ini ya, keluar gitu berapa watt, dan dari situ ternyata saya baru tahu, oh listrik yang dipakai itu sekitar 100 watt, hampir 200 watt waktu itu ya. Jadi waktu saya mining pakai NiceHash, itu listrik yang saya pakai itu 100 watt lebih, 100 watt lebih per kWh. Kalau kita ngomongin dari 100 watt ke watt to kWh, itu berapa sih 100 watt gitu ya. Kita coba
watt kWh ya. Anggaplah tadi, oh ternyata dia pakai listriknya 120 watt gitu ya. Selama 24 jam kita running, kita jalankan lah dia. 2,88 kilowatt per hour. 2,88 watt kilowatt per hour. Kalau kita taruhin 2,88, terus dikali listrik itu masih 1,4. Bahkan saya jelasin 1,4 maksudnya dari mana, 7 gitu ya. 144,7. Saya kita gedein aja. Ini ya. Nah ini kalau kita kali ini perharinya udah 4.000. Kalau kita kali lagi 30, maka perharinya ada 124.000. 124.000 kalau kita bilang mau coba mining atau jangan-jangan listrik yang dihasilkan di NESES juga nggak sebesar itu perharinya ya. Kalau itu cuma 100 MBTC per day ya. Kita coba hitung aja 100 MBTC per day. 0,0 0,01 0,000 ya. 0,000 MB-nya dulu, ya kan dia mikro ya, 150 deh MBTC. 150 MBTC, anggaplah Bitcoin-nya di harga 580 juta. Tuh agak ya, 580 juta. Coba kita pastiin, biar pasti ya, 580 juta. Ini dikali ke ini. Perharinya cuma 870 perak ya. Ini dikali ke 30, maka cuma 26.000 ya. Nggak profit teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cuma 100 MBTC 0,00 100 MBTC keluar di sini ya 0,001 200 berapa itu MBTC, saya jamin itu nggak profit ya teman-teman. Anda rugi ya. Jadi balik lagi. Kenapa? Karena listrik yang dihasilkan itu besar. Nah, makanya kalaupun kita punya GPU yang misalnya ya gitu ya. Kalau kita pindah lagi, oh saya punya, oh kebetulan waktu itu saya coba deh, saya beli gitu ya, RX 570 8 GB gitu. Di sini kan menggiurkan ya, kalau kita lihat ya. RX 570, saya gedein ya. RX 570 8 GB ya. 18.000 per hari ya, dikurangin 0,13 listriknya dia makan 130 listrik, bener ya. Dan ya ini dipotong lah, dia bilang gitu, sebulan itu sebulan itu bukan sebulan nih, faktor listriknya ya, listriknya 138 perak ya, perak 138 rupiah ya, ini listriknya, dan profitnya sekitar 18.000 dia bilang ya. Enggak seindah itu teman-teman ya. Ya kenapa nggak seindah itu saya jelaskan di sini ya. Jadi saya ada beberapa hal yang saya pakai buat mencari tahu ya VGA apa yang baik untuk mining. Ada beberapa saya pakai watt to mine, udah pasti NESHAsh ya, di mining hardware atau di miner start. Saya ada 3 inilah biasanya referensi. Saya waktu itu memang menggunakan VGA ini Biostar. Saya pikir saya akan dapat ini screenshotnya tergantung ya. Itu tadi 18.000 mungkin si Bitcoin-nya lagi naik. Tapi kalau misalnya Bitcoin-nya lagi turun ya mungkin ya kayak saya ini ya, dia dapetnya 17.000 something. Saya pikir dapetnya ini, gitu. Tapi nggak seindah itu. Kenapa? Karena gini. Karena pada waktu kita menjalankan komputer gitu ya, tadi saya bilang ya, kita ada namanya menjalankan ada motherboard, ada CPU dan RAM dan hard disk. Ini rata-rata average-nya sekitar 80 watt. Ya. Ini tergantung komputernya, tapi kalau saya lihat average 80 watt, dengan dia cuma running OS tanpa ada beban apa-apa. Kalau misalnya CPU-nya lagi high naik, ini pasti naik ya. Ya ini pasti naik karena yang paling makan gede itu padahal CPU ya. Bisa jadi ini mungkin ya bisa jadi 150 watt maybe, tergantung ya. Kalau kita mainnya CPU mining ini pasti naik nih CPU ya. Padahal ini listriknya pasti naik. Saya berani jamin ini pasti naik ya. Dan kalau tadi kita lihat si RX tadi gitu, ini kan 130 watt tadi RX ya. Ini RX 570 ya. 570 8 GB tadi ya. 8 GB. Ya. Jadi totalnya anggaplah apa? Ini asumsi kita tidak mining menggunakan CPU ya. Kalau tadi saya mining menggunakan CPU, maka ini akan naik nih. Bukan hanya ini total adalah 210 adalah saya hanya menggunakan GPU VGA-nya dan CPU-nya saya cuma OS biasa tidak running apa-apa standby. Ya, dia hanya mining menggunakan VGA. Tapi kalau saya menggunakan CPU-nya maka listriknya naik. Makanya pada waktu itu saya coba dua-duanya ya. Running 24 jam, ini balik lagi CPU-nya standby, tidak pakai mining ya, ini tidak dipakai mining, cuman VGA-nya aja, running 24 jam, maka ada tambahan ya kan, 210 watt dikali 24 jam, dibagi 1000, dapatlah 5,04 kWh per hari. Atau kalau kita kali 30 hari, kenapa sih kali 30 hari? Ya asumsinya average setiap 1 tahun, bulan itu 30 hari lah ya. Itu kita ada beban sebesar 151,2 kWh per month ya.
Kalau kita lihat dari Kompas ya, ini saya dapat dari Kompas tarif listrik 2022 ya. Ini ada linknya juga, bisa di copy buat teman-teman atau bisa di search lah ya. Ini ada apa? Ada judulnya ya, daftar tarif listrik 2022 ya. Kita ini rumahan ya, rumahan tuh pasti pakainya inilah ya. Kita nggak mungkin mining kita di 900 VA, nggak mungkin lah ya. Ini buat orang-orang masih subsidi di sini lah ya. Pasti yang punya komputer rata-rata pakainya udah 1.300 ke atas. Berarti udah pasti tarif listrik kita adalah sekitar 1.444,7 per kilowatt hour ya. Kalau kita pun naik sampai ke bisnis dan lain-lain masih sama lah ya. Maksudnya kita punya ruko mau sampai 200 kilovolt ampere masih sama ya. Ini lebih murah nih ya. Tapi kalau kita main di B2 ya, di kecil ruko kayaknya sih harganya masih sama di sini lah, 144,7. Jadi kalau kita perkalikan dia 30 hari ya 151,2 kWh tadi dikali dengan 144,7 per kWh, maka lebih biayanya adalah 218,438 rupiah, 218.438 per bulan. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang kita coba ini di start ya, kita coba hitung lagi gitu ya. Ini 218 per. Ini listriknya nih ya. Listriknya 214 ya, 214,64. Tadi kalau kita bilang ya, kalau kita bilang si NiceHash ini untungnya ya kita pakai ini lah ya, jangan pakai ini, jangan pakai di sini, kita pakai ini. 18.000 lah. Ini kebetulan mungkin lagi naik nih Bitcoin ya, makanya 18.000 nih. Ya. Kita tadi bilang NiceHash bilang ini 18.000. Ya. 18.000 ini koma ya. 18.000 kita pastiin ya, 18.000 ini per hari. Jadi kalau ini kita kali 30 hari, maka dia 540.000 dikurangi, ini dikurangi, saya gedein dikit ya, biar kelihatan. 540.000 dikurangin dari 218.000 biaya listrik, berarti profitnya kita cuma 321.000. Jadi jangan tergiur langsung sama angka ini. Ya. 500, jadi dibilang ini profit per harinya loh, udah dikurangin biaya listrik ya, dia bilangnya profit per harinya tuh ini dari 889, dia bilang ini biaya listrik ya, nggak begitu hitungnya sebenarnya. Ini dikurangin ya, iya ini aja 18 kesini aja udah, ini kalau kita lihat di atasnya itu ini udah biaya profit ya, profit daily nih kok. Net profit dia bilang ya, ternyata enggak gitu ya, enggak seindah itu net profitnya, karena dia bilang electricity cost-nya dia ini 0, sekian dolar ya, IDR ya, IDR ini mungkin kalau kita naikin 144,7 baru kelihatan kali ya. Nah, mungkin ini ya, tadi mana 577, 570, nah lihat 578 giga ya. 18 ini besokannya biaya listriknya 4.507, tadi dia bilang 13.000 per hari ini net profitnya. Coba kalau kita pakai ini ya. Kalau kita pakai ini koma, kita kalikan ini sama dengan 30, pasti kelihatannya gede ya, 400.000. Iya, nah ini ya, kelihatannya gede, 400.000. Wah, kayak menggiurkan gitu. Langsung kita bilang, oh kayak 400.000, nah terus ngitung-ngitung tuh ya, ngitung-ngitung, kalau kemarin bahkan saya, itu yang bikin saya beli VGA gitu ya, VGA dan waktu itu RX masih mahal ya, 7 jutaan di bulan Januari. Saya ngitungin dari sini, ternyata nggak seindah itu ya, ternyata kalau saya bilang anggaplah yang sekarang harga RX saya lihat tadi pada yang murah sekitar 9 juta, 5.900.000 ya. Harga RX sekarang nih, RX 578 GB. Ini kalau kita net profitnya segini dari bayang listrik ini ya, ini kalau kita bagi ini kita bisa balik modal dalam 14 bulan bahasanya ya. Dengan catatan Ethereum masih bisa di mining. Dan kalau tapi kenyataannya nggak begitu, kenyataannya ini dibagi sama ini ya. Nah, 18 bulan teman, lebih mahal kita break, ROI-nya lebih mahal atau return of investment-nya lebih mahal ya. Jadi kalau kalian mau masuk mining, cek ya, beli power meter tadi yang saya bilang, cek listriknya. Kalau memang listriknya bagus, kalian mau selanjutin silakan. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai mining yang sifatnya hanya GPU mining, asumsi ini saya disable, saya akan show ya berapa sih profitnya kalau saya cuma punya ini gitu. Tadi itu saya cuma punya ini, saya nggak punya ini teman-teman ya. Ini baru dapat, kebetulan lagi turun saya beli ya, ya lumayan lah ya, karena memang saya pakai main game juga. Tapi pada waktu saya punya ini, saya pakai mining, ini cuma seratusan sekian MBTC teman-teman ya. Ini nggak sangat nggak profitable ya. Nah ini pasti dia Monero ya, dia akan mining, dia cuma jadi
di YouTube cuma bilang kalian cuma download Nicehash, bikin akunnya ya kan, terus download Nexusnya dan running, dia bisa langsung mining teman-teman. Dan dia bilang ini sangat-sangat profit. Kalau listriknya kalian bayar sendiri, saya nggak menjamin itu profit. Kecuali kalian listriknya dibayar orang tua. Iya mungkin mining. Nah ini kelihatan ya. 0,39 MBTC per hari, Rp200 per hari. Ya seakan-akan, oh Rp200 per hari lumayan, miningin deh, pakai deh ya, mining. Tapi ya iya, ini kecil ya teman-teman ya, cuma 237 MBTC. Ini kebetulan VGA-nya kita matikan. Kalau ada VGA-nya dia akan keluar, bisa tuh pakai mining 100-an dapat 100-an. Tapi balik lagi dengan listrik, dengan CPU-nya yang tinggi, ini kan CPU-nya ya. Kalau kita lihat CPU-nya pasti high ya. Nah, ini CPU pasti high. Kalau CPU dengan 62% seperti ini, saya berani jamin listriknya pasti 150 watt. Ya, dan kita cuma dapat 200 perak per hari. Ya, mahalan di listriknya teman-teman, bukan ya. Jadi kalau kalian lihat CPU, oh, saya bisa mining di CPU gitu, bisa nggak punya GPU-nya saya nggak bisa dipakai, tapi VGA nggak bisa dipakai, CPU bisa dipakai, saya mining pakai CPU gitu ya. Dapat nyalain dah tuh 24 jam, panas-panas dah ya. Listriknya nggak murah teman-teman ya, listriknya nggak murah. Begitu CPU ini ke 61%, pasti dia 150 watt sampai 170 watt. Ya, CPU itu cukup gede makan powernya ya. Jadi saya nggak rekomendasi kalian langsung mining tanpa cek dulu, ngitung dulu yang benar, kecuali kalian bikin ya punya VGA yang proper ya. Kalau tadi kita punya satu RX aja, tadi ROI-nya di 15. Kalau dia benar 5 juta, kecuali satu RX turunnya, balik lagi ya. Tadi satu RX itu dengan catatan tadi Bitcoin-nya sekarang harga berapa nih? Coba ada nggak di sini Bitcoin harga berapa? Nggak di-mention ya, kebetulan sama dia ya, Bitcoin, atau kita langsung aja lah ya. Bitcoin harga berapa sih sekarang ya? BTC to IDR. 518 ya, 581 juta ya. Tapi ketika Bitcoin-nya lagi turun ya, ketika Bitcoin-nya lagi turun, udah pasti ini apa? Udah pasti ini sampel case ya. Jadi menurut saya ya nggak seindah itu. Jadi ini tadi contoh saya yang saya apa? Kalau di 580, anggap tadi Bitcoin-nya kalau 580 tadi ya, ya dapat 870. Kalau tadi cuman ya udah lihat lah ya, Nicehash tadi pakai Nicehash yang tadi kelihatan cuma 200 perak per hari, nggak nyampe 800 juga gitu ya. Listriknya kita lebih mahal gitu, bisa 100.000 kan, dalam 4 atau ya 4 ribuan lah ya per hari. Nggak worth it ya teman-teman ya. Jangan, jadi sebelum mining pastikan kalian cek juga CPU-nya, listrik apa ya, komponen-komponen tadi, CPU, RAM nggak pasti nggak gede lah, hard disk pasti nggak gede lah. Yang gede itu CPU ya. Apakah komputer kalian itu memang bagus untuk mining? Ya. Jadi kalau nggak bagus, mendingan jangan mining menurut saya. Rugi, kecuali balik lagi tadi saya bilang, listriknya ada yang bayarin. Orang tua kalian misalnya, ya udahlah orang tua kalian bayarin. Dan nggak semua VGA itu profitable teman-teman ya. Kalau kalian mau baca ke saya panduannya tadi saya bilang ada satu Nicehash ya. Di sini ada banyak VGA, kalian mau mulai dari mana? Biasanya entry level kalau kalian mau coba mining, sugestinya saya adalah pakainya yang ya RX 570 oke, atau yang 160 Super lah maksudnya. 160 Super itu menurut saya oke ya, atau 1650 Super juga masih oke nih. Jadi entry levelnya ke sana, tapi ya GTX masih mahal. Tapi kalau misalnya kalian punya GTX Nvidia yang jadul, ya masih 150 Ti yang lama, ini masih bisa teman-teman ya. Tapi balik lagi, ketika dia bilang di sini 70 watt, 6000 di 70 watt, ingat ya kita tambahin lagi sekitar 80 atau 50, ya 80 sampai 100 watt lah ya buat amannya. Berarti profit kalian per hari kalian nggak sebesar ini juga ya. Kecuali kalian punya lebih dari satu VGA card ya. Nanti saya bahas itu mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kali ya, di sesi berikutnya. Jadi ini adalah entry level yang masih kalian bisa pakai. Tapi lihat di sini, kalau misalnya saya punya GTX 980, bisa nggak pakai mining? Bisa. Tapi listriknya gede, jadi nggak profitable, dia minus sebenarnya. Atau saya punya AMD DR380, minus juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau cari lagi yang lain, ada juga di What to Mine. Biasanya sih saya pakainya What to Mine ini ya. Ini salah satu web yang paling enak juga dipakai. Kalian di sini bisa konfigurasi. Saya mau punya apa nih? Oh, saya mau punya 570, ini 4 GB loh ya, Ini nggak sama ya. Mau 4 GB, mau 8 GB sama ya. 570 sama dia. Saya mau punya 570 gitu ya. Ini mana-mana kita calculate. Saya bisa mining apa? Nah, di sini dia ada sugesti.
Kalau kalian mau, kalian bisa mining Raven Coin atau Ethereum klasik ya. Dua ini bisa profitnya berapa sih? Profitnya sekitar 0,8 dolar ya, 0,8 dolar per day ya profitnya ya. 0,8 dolar per day atau atau 0, bentar ya, bener ya. Iya harusnya bener kok. 0,8 dolar per day. Atau kalau misalnya mau dari GPU bisa sih. Ini ke 570 ya, kalau saya salah monggo dikoreksi ya. 570 kita lihat ya, sama sih memori nggak terefek mau 8 GB atau mau itu. Memang yang 8 GB akan lebih baik ya dibandingkan ini ya Ethereum klasik lah ya. Dia bisa 8 ini revenue dalam 24 jam dipotong listrik di 79 kalau nggak salah nih. Ya, cara baca. Kalau ini revenue-nya 0,8 dipotong listrik ini 0,5 atau average-nya inilah 0,5 dolar ya. Atau Raven Coin tadi 0,41 dolar per day. Yang 4 ini yang 543, kalau 8 giga dia hampir 1 dolar ya, hampir 1 dolar lah dipotong listrik, dia ada hampir 1 dolar, jadi 0,8an lah ya, dua kalinya ini dan 8 giga ya. Jadi ada kesini, atau satu lagi juga saya suka pakai si MinerStart GPU Profitability ya. Di sini ada GPU Profitability. Di sini kita bisa cek juga kalian punya video cardnya apa. Misalnya tadi saya masih 570 ya. Ada 570. Nah, ini ya. Dia bisa mining apa aja sih? Dia bisa mining ETH ya, bisa menggunakan poolnya to miner ya, tapi saya kebetulan pakai NiceHash. Kenapa? Karena lebih gampang dapat pembayarannya. Nanti mungkin saya ceritakan di next video. Tapi kalau kalian mau langsung, memang kalau mau dapat profit lebih gede ya salah satunya ke sini ya, ke miner. Ini lebih gampang. Kalau mau ngomongin bukan lebih gampang ya, lebih besar profitnya, tapi cara withdraw dan lain-lainnya saya kurang suka tampilannya seperti ini, teman. Kalau teman-teman suka ya silakan pakai ya. Nah, mungkin itu dari saya. Kalau ada masuk-masukan mau konten apa mengenai mining yang kalian kurang paham, mungkin nggak diajarin sama orang-orang atau tidak ketemu di dalam website lain, ya monggo bisa komen di bawah, mungkin saya coba buatkan ya. Mungkin sekian. Jadi kalau kalian mau mining, sekali lagi nggak semua mining komputer dipakai mining itu pasti profit. Terutama kalau kalian membayar listriknya sendiri ya, kecuali kalian pakai saya pakai listrik kosan. Saya di kosan tuh udah termasuk listrik, saya nyalain CPU juga udah nggak usah bayar lagi. Ya udah sekalian ngekos sekalian mining, oke lah ya. Tapi kalau misalnya kalian bayar listriknya sendiri, karena kosan-kosan sekarang juga pinter ya, dia masang meteran masing-masing di per tiap kamar. Jadi kalau kalian habis ya suruh beli token sendiri, ya itu nggak profitable teman. Kecuali token listriknya dibayarin sama orang tua kalian. Ya, tapi ya gitu ya teman-teman. Ya itu tentang mining. Mungkin next video saya akan detailin lagi bagaimana cara setup miningnya sendiri ya. Tapi itu udah banyak sih sebenarnya di YouTube lain. Saya lebih senang mengajarin basicnya yang saya kira baik lagi nggak semua mining itu profitable. Kalau kalian menggunakan CPU mining juga nggak profitable. So saya nggak sugesti kalian mau menggunakan itu daripada ngabisin listrik, ngebakar duit dan dapatnya cuma sedikit. Ngapain dibikin mining menurut saya gitu. Tapi ya mau komen silakan, kalau ada masukan-masukan saya open ya terhadap masukan teman-teman. Mungkin itu teman-teman, mungkin saya akan coba rubah konten seperti saya bilang, mungkin lebih kepada pembelajaran mengenai mining. Kebetulan saya memang lagi tertarik sama mining dan saya lagi mendalamin ke sana. Tapi kalau saya ada topik-topik lain ya pasti saya akan bukan, jadi channel ini bisa banyak hal yang gak hanya tentang mining. Kebetulan saya lagi senang mining aja. Mungkin itu teman-teman, terima kasih untuk sudah menonton. Komen kalau ada yang menurut kalian ada mau bahas tentang mining yang nggak dapat di tempat lain, dan bisa selama saya bisa bikin kontennya, saya akan bikin kontennya. Thank you, sampai ketemu lagi di next video. Oke, way out.